Selamat siang, terima kasih atas kehadirannya semua tamu undangan, kemudian para pelanggan setia ONI, kemudian juga saya lihat di sini banyak senior saya di sini juga. Kemudian selain para undangan yang datang ke sini, kita juga ada live streaming yang saya sapa dulu untuk yang ada di live streaming. Terima kasih untuk bergabung dengan kita. Acara kita hari ini adalah Start Your ONI Digital Journey. Sebetulnya ini bukan start ya, karena saya yakin semua rekan-rekan yang ada di sini sudah biasa mempergunakan digital kita. Tapi di sini kita akan lebih memperkenalkan produk-produk yang baru dari kita, kemudian lebih memperdalam lagi. Untuk rundown di acara pagi ini adalah opening speech, kemudian first topic introduction dari ONI secara umum, kemudian kita ada break sebentar sekitar 5 menit dan akan dilanjutkan dengan topik kedua yaitu One Digital Service. Kemudian di sini kita akan ada tanya jawab. Sekalian dengan adanya kuis. Kemudian ada closing. Sebelum closing kita juga ada pembagian door prize dan tentunya partisipan diharapkan untuk memberikan feedback ke kita mengenai acara ini dan mengenai WNI secara umum. Oke, sebelum ini kita akan melihat video S1 Weekend. Yes, S1 Weekend. Kita memasuki acara utama kita. Kita kedatangan dua narasumber dari Jakarta. Yang pertama untuk first topic Introduction to ONI akan dibawakan oleh Pak Chen. Beliau adalah General Manager Head of Department Trade and Marketing ONI Indonesia. Dan yang topik kedua, ini cowok ganteng kita, Manager E-commerce ONI Indonesia. Untuk topik kedua itu mengenai ONI Digital Product, mengenai kelebihan-kelebihan dan kemudahan apabila kita mempergunakan ONI Digital Product. Oke, kita langsung aja untuk topik pertamanya, Introduction to ONI. Silakan Pak Chan. Terima kasih Pak Steno. Oke. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya.
Bapak Ibu di acara kami pagi hari ini. Kita tahu semua sibuk dan berkenan untuk hadir di acara kami pagi ini. Kami berterima kasih. Acara ini basically acara silaturahmi kami dari Ocean Network Indonesia untuk memperkenalkan Ocean Network Express. Ya, setelah pandemi banyak sekali kendala kita untuk bersilaturahmi, banyak sekali kendala kita untuk bertemu. Nah, pada acara ini kami mencoba untuk memperkenalkan Ocean Network Express, Ocean Network Express di Indonesia dan Ocean Network Express Services yang saat ini kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga apa yang sudah kami lakukan dalam selama pandemi ini untuk beradaptasi dengan pandemi ini. Pandemi tentu merubah cara kita berbisnis. Ya, yang tadinya kita bisa langsung bertemu, bisa langsung sales datang dan sebagainya. Sekarang cara berbisnis kita sedikit berubah. Ya, kita harus menggunakan teknologi. Ya. Yang pagi ini kami mencoba untuk memperkenalkan apa yang sudah OINI lakukan, apa yang OINI lakukan untuk beradaptasi dengan situasi saat ini. Ya. Di sesi kedua nanti Pak Nugra akan sampaikan apa yang sudah OINI advancement teknologi, apa yang sudah OINI lakukan, ya. Apa yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menjadi lebih mudah berkomunikasi dengan kami, bisa lebih mudah berbisnis dengan Ocean Network Express. Ya. Nanti itu di sesi kedua. Oh ya, juga tentu kita menyapa juga rekan-rekan yang hadir di webinar. Untuk yang di Bandung, acara ini kita siarkan juga di webinar kita. Webinar itu dilakukan setiap minggu. Kita memperkenalkan produk-produk kita, memperkenalkan service-service kita, memperkenalkan apa yang OINI tawarkan untuk kemudahan customer-customer kami. Ya, webinar itu setiap hari Kamis. Nanti mungkin Pak Nugra akan sampaikan lebih detail lagi mengenai webinar tersebut. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar, terima kasih sekali lagi, dan juga bila ada pertanyaan nanti di Q&A kita juga persilakan bisa ditanyakan melalui kepada tim di webinar. Pertanyaan itu akan disampaikan ke kita di sini. Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai lebih jauh lagi memperkenalkan OINI, mari kita saksikan video message dari CEO kami, Mr. Jeremy Nixon, CEO dari Ocean Network Express. Silakan.
Terima kasih. Ya, seperti salah satu pesan di dalam message tadi, last enough to survive, still small enough to care. Itu salah satu pesan yang di message tadi. Ya. ini merupakan penggabungan dari 3 perusahaan shipping line terbesar di Jepang. Ya, kita tahu bahwa dengan 3 shipping line terbesar di Jepang bergabung, terbentuklah Ocean Network Express yang saat ini ada. Ya. Dan dengan penggabungan 3 shipping line terbesar di Jepang ini, tentu ini mempunyai size yang lebih besar. Ya, dan kami percaya dengan size yang lebih besar ini kami bisa memberikan servis yang lebih lengkap kepada Bapak Ibu sekalian, lebih efisien dan tentu dapat survive seperti yang kata tadi CEO kami. Ya, pada saat yang sama kami juga percaya bahwa sesuai dengan komitmen kami tetap mempertahankan servis yang ada. Ya, customer service, customer focus tetap menjadi salah satu fokus utama kami. Dan kami tetap berkomitmen untuk memberikan servis-servis yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan bergabungnya ketiga perusahaan tersebut, ini saat ini mengoperasikan sekitar 1,5 juta TEUs dan dengan kapal yang ada sekitar 200 kapal, menempatkan kami di sekitar mungkin ranking 5, 6, 7 di terbesar di seluruh dunia. Ya. Dan kami percaya dengan servis-servis yang ada, kita bisa menawarkan wide range of services. Jadi kita bisa menawarkan lebih banyak services, lebih banyak coverage ke seluruh dunia. Ya. Di next slide, bagi Bapak Ibu mungkin yang tentu banyak yang sudah berpengalaman, kita tahu bagaimana transformasi shipping line dari dulu sampai sekarang. Ya, banyak sekali shipping line yang dulu namanya ada, sekarang mungkin sudah nggak kedengeran gitu kan, dan sudah berubah sekali. Nah, surviving menjadi salah satu fokus utama dari berbagai shipping line. Nah, ini sejak 2018 kami tergabung di dalam The Alliance bersama partner kami ada Hapag-Lloyd, Yang Ning, dan kemudian di tahun 2000 ada 2020 ada Hyundai, sehingga kita beroperasi di dalam The Alliance. Dengan beroperasi di Alliance, kami mampu menawarkan services yang lebih banyak lagi, ya, services yang lebih lengkap lagi. Kita mempunyai dengan bergabungnya shipping line ini, kita bisa menawarkan coverage yang lebih luas ke seluruh dunia. Ya. ini saat ini services kami meliputi 120 negara di seluruh dunia, dan kami mengcover sekitar 130 weekly services. Lebih dari 130 weekly services mengcover seluruh major port di seluruh dunia. Ya. Intra Asia, salah satu strong point kami. Ya, salah satu strong point kami tentu dari Bandung. Kalau Intra Asia berarti segmen dari Jakarta. Kita punya direct service ke Thailand, kita punya direct service ke Jepang pastinya. Kita punya direct service ke China dan lain-lain. Di luar Intra Asia, kita ada Australia, ya, yang juga merupakan salah satu service yang kami tawarkan. Long haul, Trans-Pacific Trade, Europe, itu juga merupakan andalan service kami yang kami tawarkan ke customer kami. Dengan bergabungnya 3 shipping line, tentu service ini menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Di luar itu kita punya Latin Amerika, kita punya Afrika. Dengan coverage yang ada, dengan services yang ada seperti yang ada di slide ini, kita mengcover hampir seluruh dunia. Boleh kita bilang kita mengcover seluruh dunia, major port di seluruh dunia. Ya, services kami meng-call major port hampir seluruh major port di seluruh dunia. Ya, itu yang saat ini kita tawarkan. Next slide. Oke, kembali lagi. ini merupakan penggabungan dari 3 shipping line, K-Line, MOL, NYK. Ya, yang masing-masing perusahaan sudah mempunyai pengalaman lebih dari 100 tahun tadinya. Ya, mereka legacy kami sebut perusahaan-perusahaan tersebut perusahaan legacy kami mempunyai pengalaman yang sudah ratusan tahun. Mereka berumur lebih dari 100 tahun. Mereka survive di industri ini ratusan tahun. Jadi walaupun Ocean Network Express baru dibentuk
tanggal 1 April 2018, jadi umur kami baru 4 tahun lebih kurang. Tapi kami mempunyai pengalaman lebih dari 100 tahun, jadi pengalaman yang sangat lengkap untuk perusahaan kami. Di ketiga perusahaan ini dari dulu terkenal dengan customer fokusnya mereka. Nah, mereka fokus pada servicing kepada customer, take care dari mereka punya customer mereka, dan memberi service yang terbaik pada customer mereka. Masing-masing perusahaan mempunyai strength-nya, mempunyai competitive advantage mereka masing-masing, best practice dari masing-masing perusahaan. Dan ONI, kami mencoba mengadaptasi semua best practice itu. Kami mengambil yang terbaik dari masing-masing perusahaan, best practice dari masing-masing perusahaan, dan menggunakannya sebagai best practice kami. Best practice dari masing-masing perusahaan itu menjadi core value kami. Ya. Dan itulah yang kenapa kita tadi dibilang bahwa kami tetap berfokus pada service, tetap berkomitmen memberikan service yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, nah, seperti yang di slide itu bilang, dari tadi disebut-sebut Pak Zainul, kami percaya, as one, we can. We can provide you the better service, we can provide you with wide range of services. Ya, jadi seperti itu yang kita coba berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, quickly kita juga akan coba melihat di kehadiran ONI di Indonesia. Sejak hari pertama ONI lahir, which is tahun 2018, ONI melanjutkan kehadiran tiga legasinya di Indonesia. Di Indonesia, kita hadir di Medan, Batam, Palembang, Panjang, di Sumatera, termasuk Jambi. Dan kemudian kita ada di Jawa, kita ada Jakarta, tentu di Bandung. Kita ada di Semarang, kita ada Surabaya, dan di Bali. Offices ini oleh ONI Indonesia. Di luar offices ini kami juga men-serve Padang, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar. Ya, direpresentasikan oleh agen kami Samudra di masing-masing port yang kami sebutkan tadi. Ya, jadi secara coverage ke seluruh dunia, kami percaya kami mengcover hampir di seluruh major port di seluruh dunia. Di Indonesia kita mengcover hampir semua major port di Indonesia. Jadi kami percaya kami mampu memberikan servis kepada Bapak Ibu, memenuhi kebutuhan ekspor import dari Bapak Ibu sekalian. Ya, itu seperti servis. Nah, sekali lagi, large enough to survive, but still small enough to care. Itu pesan dari kami. Terima kasih. Sedikit pesan dari saya. Thank you. Terima kasih Pak Chen atas informasi yang cukup lengkap mengenai ONI. Kemudian sebelum memasuki topik kedua mengenai produk dari digital ONI, apabila ada bapak-bapak, ibu-ibu mau ke belakang dulu, dipersilahkan. Kami break sekitar 5 menit aja, karena pastikan bahwa untuk di topik kedua ini dihadiri dari detik pertama ya, karena ini informasinya sangat berkesinambungan. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada suara tuing, itu sangat keras ya, sedikit mengganggu. Tapi sebetulnya itu orang-orang yang baru masuk di live streaming kita. Jadinya ya mungkin kesananya masih ada sih. Jadinya dianggap biasa aja ya. Berapa orang yang hadir? Sekitar yang hadir di webinar itu sekitar 95 Pak. 95 yang hadir di webinar. Kemudian yang hadir di tempat ini hampir semua yang kita undang datang. Terima kasih banyak. Kemudian selain dari Pak Chen, kemudian Pak Nugra di sini juga hadir sebetulnya kita sebagai tuan rumah ya. Saya sendiri Ahmad Jainul, saya station di Bandung Branch Office. Kemudian ada Dindin, itu sebagai sales di Bandung juga. Ada Toto dan Wiwin di bagian sales support. Kemudian sebagai operator kita, ini cowok ganteng juga sih dari Jakarta, Rifki ya, biasa dipanggil Black, Man in Black. Oke, kita langsung aja untuk topik yang kedua mengenai ONI produk digital. Ini sangat-sangat
informasinya akan sangat berguna sekali untuk terutama untuk kerjasama kita untuk kedepannya ya, dan akan memudahkan bisnis yang Bapak Ibu jalankan selama ini. Terima kasih. Silakan Pak Nugrah. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, dan sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, untuk topik kedua ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nugrah Putrantio sebagai e-com manager di ON Indonesia. Namanya kedengaran Jawa ya, tapi saya 65% tuh Sunda kok. Dulu saya kalau kecil itu mudik ke Cibulan sama ke Karapitan. Jadi saya ada personal connection juga dengan orang-orang Bandung. Tepuk tangan dulu. Cuman bapak saya pinter. Dia bilang, kok nama presiden walaupun kamu Sunda tapi ada Jawa-Jawanya biar nama presiden soalnya Jawa semua katanya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Next. Nah, sebelum kita maju ke digital produk ONI, saya mau cerita dulu tentang kemarin pada saat pandemi gitu ya. Kita tahu semua berita-beritanya seperti apa yang di berita, tapi saya mau cerita satu. Ada fenomena baru pada saat pandemi. Siapa di sini yang pada saat itu jadi lebih sering belanja? Ayo, siapa? Siapa pada saat pandemi jadi lebih sering belanja? Miss senyumnya nggak kelihatan pakai masker nih. Ayo, siapa? Ibu ya? Iya, siapa lagi? Ibu Kir, ada lagi di sini? Ya, semua hampir semua ya, nggak apa-apa. Nggak ngaku juga nggak apa-apa, kita tahu kok. Oke, jadi memang pada saat itu toko tutup Bu, ya. Toko tutup, mau pergi juga kita bingung gitu ya, sepi semua segala macam. Tapi memang orang Indonesia itu ketagihan terhadap transaksi ternyata. Jadi harus tetap ada transaksi tuh. Jadi bagaimanapun kita semua gitu ya, akhirnya berbelanja secara online. Ya. Terus kita juga akhirnya bertemu silaturahmi secara, dan pada akhirnya kita juga berbisnis secara. Jadi itulah yang ONI akan persembahkan di hari ini untuk Bapak Ibu semua. Oke. Nah, kami punya ONI e-commerce. Nah, terus next kami juga punya One Quote, ini instant quotation. Selanjutnya kami punya EDL, electronic DL. Terus ada live chat dan One Solution kami, e-payment, dan juga terakhir mobile app. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu udah harusnya download nih ya tadi ya, sebelum masuk ya. Karena ini akan jadi rangkuman topik kami pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum memasuki ke produk digital kami pun meng-enhance. Ibaratnya tuh meng-enrich gitu ya. Kalau susu tuh susu yang sudah bukan yang full cream, ya, tapi yang sudah enrich, gitu ya, sudah diperkaya. Nah itu website kami, alamatnya ada di situ, id.oni-line.com, ya. Itu lengkap. Oke. Nah bagi yang hadir di live streaming, tentunya juga bisa langsung buka id.oni-line.com karena mereka akses ke webinar ini, live streaming link ini itu via website kami. Jadi sekali lagi kami menawarkan untuk siapapun yang join setiap hari Kamis setiap jam 9 itu langsung ke website kami, situ bisa langsung join webinar kami. Gitu ya. Dan itu terbuka. Nah, di produk website kami ini tentunya ada berbagai macam menu. Nah, khusus untuk id.oni-line.com kami ada menu Indonesia di situ, ya. Di mana di menu Indonesia ini itu benar-benar personalized atau benar-benar disesuaikan dengan culture di Indonesia. Next. Nah, di sini Bu. Oke. Customer forms dan LOI templates itu ada di website kami. Kalau Bapak Ibu lihat, itu semua aktivitas shipping Bapak Ibu semuanya ada.
Jadi Bapak Ibu mau request apapun akan masuk ke kami dalam bentuk form, itu ada di customer forms. Mulai dari switch BL, terus Bapak Ibu guest self assessment kalau mau berkantor, bertandang ke ONI, juga bisa surrender BL, certificate request, invoice, notice of arrival, dan sebagainya macam. Itu langsung bisa request dari situ. Nah, ada beberapa yang kami butuh LOI, gitu ya, untuk beberapa aktivitas. Itu ada di LOI templates. Nah, LOI templates ini, bagi Bapak Ibu yang belum tahu mungkin, itu semua amendment BL pada saat kapal sudah berangkat, sebelum berangkat, itu semua LOI-nya ada di situ. Notice of surrender, gitu ya. Terus, requirement for loss BL juga ada di situ. Tapi, kami tentunya ada solusi yang lebih baik untuk loss BL. Nantinya kami akan informasikan di bagian EBL. Nah, template-nya semua ada di situ. Jadi dengan sekali klik nih, ya, id.oni-line.com, sekali klik dapat banyak sekali benefit yang dapat membantu Bapak Ibu semua. Itu ya. Memperkaya dan mempermudah shipping activities dari Bapak Ibu semua. Oke, tepuk tangan. Saya bingung tentang tentang One ID website. Saya tanya ke siapa sih? Nah, setiap di website kami, bahkan nanti di mobile app kami, itu selalu ada tombol untuk live chat. Nah, tadi saya dengar udah ada yang ngomong tentang live chat. Wah, kayaknya bisa gantiin saya tentang live chat nih, Bu. Jadi itu selalu ada tersedia, available di situ. Jadi nggak usah bingung-bingung. Tim customer care agent kami itu siap. Kita akan bahas lebih lanjut di tempat live chat. Nah, selanjutnya itu sedikit video tentang ON e-commerce yang sekarang sudah rebranding jadi New E-commerce. Bapak Ibu pasti sudah login. Kalau yang belum, ya, sekali lagi visit id.oni-line.com. Caranya langsung registrasi di situ. Gitu ya. Dalam 1 kali 24 jam tim kami akan kasih feedback, bisa bila proceed atau ada yang data yang masih kurang. Setelah punya user ID, maka bisa langsung menikmati fasilitas ONI e-commerce kami. Oke? Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau cerita dikit tentang sepatu. Saya juga suka belanja, Bu. Waktu masih pandemik, saya juga belanja. Saya nggak tahu tokonya di mana. Saya juga nggak tahu salesnya siapa. Tapi saya beli secara online. Saya tanya ukuran kaki saya, ukuran sepatunya, segala macam itu via chat. Dan dibalas. Ternyata lebih cepat daripada dibalas sama pasangan. Nah, ini. Jadi ternyata dibalas. Oke. Direspon nih gitu kan ya. Akhirnya pun saya pede gitu, saya transaksi. Dan juga saya bayarnya semua via online. Sampai akhirnya 3 hari kemudian barangnya datang dan sekarang ada di kaki saya. Oke. Jadi saya tidak perlu tahu salesnya siapa, saya nggak perlu tahu tokonya di mana. Yang saya perlu tahu adalah barang saya cocok, ya, size dan segala macam juga sampai, gitu kan ya. Nah itu fitur kemudahan seperti itu juga ditawarkan ONI dengan ONI New E-commerce ini, gitu ya. Dan ini semua features untuk shipping activities Bapak Ibu semua. Mulai dari pertama kali bikin booking, create booking, terus submit
VGM, Final SE, gitu kan, track cargo, schedule, cek free time, dan bahkan Bapak Ibu juga bisa subscribe untuk langsung dapat notifikasi via email ke email Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau berlangganan, misalnya tentang servis, gitu kan ya, atau tentang informasi lainnya. Itu juga hadir di e-commerce kami, gitu ya. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum punya user ID, atau mungkin Bapak Ibu sudah punya, tapi Bapak Ibu tahu teman-teman di kantor ada yang belum punya gitu ya. Itu bisa menjelaskan langsung ke id.oni-line.com untuk registrasi. Mudah. Oke? Next. Nah, ini tentunya adalah salah satu feature di dalam ONI e-commerce kami ya. Yang namanya adalah Internet BL Printing. Oke, jadi Internet BL Printing ini sebenarnya lebih ke gini, saya mau cerita ya. Masih ingat dulu kalau Bapak Ibu pernah, dulu tuh saya ngomong kira-kira 10 tahun kali ya yang lalu, pernah main ke kantor shipping line. Siapa yang pernah main ke kantor shipping line 10 tahun yang lalu? Boleh saya tahu? Siapa yang pernah datang? Hah? Oh, kerjanya belum di shipping kayaknya. Jadi kalau Bapak pernah main 10 tahun yang lalu ke kantor di shipping line, itu penuh dengan messenger. Ya. Jadi bahkan jumlah messenger itu 2, bahkan 3, bahkan 5 kali lipat dari jumlah karyawannya shipping line itu sendiri, Bu. Ya. Semuanya harus ngantri di situ. Sekarang pandemi, tuh tiba-tiba. Ya. Mereka gimana nih? Ngantri pasti kan rame gitu kan pada saat itu ya. Kita masih belum tahu gitu ya. Gimana cara solusi Bapak Ibu bisa tetap dapat dokumennya nih, BL-nya nih. Gitu. Nah, itu feature itu sudah tersedia sejak hari pertama ONI tadi 2018 hadir Internet BL Printing. Jadi Bapak Ibu bisa langsung agreement dengan kami untuk supaya bisa dapat fasilitas, Bapak Ibu bisa print sendiri di tempat Bapak Ibu. Tentunya setting dari komputernya segala macam sudah ada tersedia di situ untuk diikuti dan di follow, gitu ya. Dan itu mudah sekali. Jadi bayangin, ya, kami tidak memperlambat, bahkan kami mempercepat proses shipping Bapak Ibu dengan Internet BL Printing. Nah, caranya gimana? Seperti yang ada di situ. Agreement template-nya sudah ada di OneID website tadi, customer forms, ya. Tinggal langsung di proses dari situ. Udah simple sekali. Di customer forms dan LOI templates ada di situ. Nah, itu juga bisa request mau original non-nego, ya kan? Si waybill segala macam gitu bisa. Oke. Next. Nah, ini sedikit features untuk ONI e-commerce kami. Ini tolong difoto aja, ntar ada kuisnya. Jadi saya kasih bocoran aja gitu ya. Kalau foto Pak Zainul mungkin udah sering ya. Jadi ada schedule gitu ya. Terus ada inbound, terus ada e-subscription berlangganan seperti tadi. Nah, inbound ini adalah untuk import gitu ya. DO gitu ya. Terminal detail, surrender check, BL-nya ini sudah surrender atau belum gitu ya. Itu semua ada. VGM, track and trace, Bapak Ibu track and trace shipment-nya juga reporting, bisa juga dari sini, gitu ya. Nah, bicara tentang schedule, ini bocoran untuk yang hadir pada saat ini di Bandung dan juga yang ada di live streaming, bahwa kami memberikan penawaran baru mulai 1 Juli, itu akan ada feeder schedule terpampang di website kami juga. Jadi informasi yang lebih dalam tentang satu feeder tersebut mengenai CY Open, dokumen cut-off yang beda destinasi. Bapak Ibu yang pakai ONI tentu tahu tadi Pak Chen sudah bilang kita punya direct service ke Jepang, di mana punya 2 cut-off. Untuk yang cut-off ke Jepang dan yang bukan ke Jepang, juga ke China. Cut-off dokumen yang ke China dan juga non-China. Itu semua akan ada di feeder schedule di OneID website. Menu Indonesia tadi available 1 Juli 2022. Tepuk tangan.
Selanjutnya kita menu outbound, ini menu yang paling sering digunakan berdasarkan statistik kami. Karena menu export di sini, terus ada rate and tarif. Nah di sini juga Bapak Ibu bisa cek tarif-tarif yang harus dibayarkan. Di sini di Indonesia apa saja, dan juga di destinasi apa-apa saja itu bisa ketahuan di situ. Dan kalau Bapak Ibu familiar dengan shipment USA gitu kan ya, itu juga ada tarif di situ. Jadi tarif untuk shipment ke USA juga bisa dicari dari situ, gitu ya. Selanjutnya adalah My ONE. Nah ini adalah personalized kostum, Bapak Ibu bisa customize sendiri, gitu. Menu-menu apa yang Bapak Ibu suka dari e-commerce bisa langsung dibuat di My ONE. Nah selanjutnya e-payment, EBL, dan OneQuote, 3 topik yang salah satu dari One Digital Product, juga semuanya bisa diakses via One E-commerce. Jadi benar-benar lengkap sekali. Selanjutnya, kita tonton video lagi. Bapak Ibu, siapa yang di sini suka sama video-videonya ONI dari tadi? Siapa yang suka? Itu nggak usah nunggu webinar ini, langsung aja ke YouTube Ocean Network Express, ada semua videonya. Bahkan di YouTube pun ONI eksis, Bapak Ibu, tepuk tangan. Oke, ONI mobile app, gitu ya. Ini salah satu dari yang terbaru, gitu ya, yang sudah ditunjukkan oleh rekan-rekan kami tadi di depan. Ada Pak Toto, Pak Dindin, dan Ibu Wiwit juga yang bantu untuk menginstalasi dan mengakses mobile app. Kenapa sih kami kok mengharuskan gitu ya? Karena ini benefitnya lebih banyak untuk Bapak Ibu dibandingkan untuk kami, gitu ya. Terutama yang mobile, gitu ya. Bapak Ibu yang mobile itu meeting di sini, meeting di sana, gitu kan ya. Kayak sekarang nih, ya. Lagi ikut seminar ini, nanti setelah itu meeting lagi di sana, malam ada dinner gitu dengan siapa gitu ya, appointment. Nah itu bisa langsung track and trace gitu ya, dan bisa schedule dari situ juga. Pengen schedule kemana, pengen track shipment Bapak Ibu kalaupun sudah ada gitu kan ya. Dan yang paling terbaru adalah tentang free time. Jadi Bapak Ibu yang punya import shipment bisa cek free time dan DND calculation langsung dari mobile app. Jadi nggak perlu akses via One e-commerce, buka laptop lagi, nggak usah, via One mobile app. Dan kalau Bapak Ibu sudah bisa punya user ID One e-commerce, bisa login. Oke, jadi menu-menu yang saya sebutin tadi itu nggak perlu login. Cuman cukup download, pilih Indonesia, sudah ada di situ semua. Tapi pada saat Bapak Ibu sudah punya user ID One e-commerce, atau kita sebutnya new e-commerce, itu bisa langsung submit VGM, dan terutama OneQuote. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang saya tadi cerita tentang sepatu, saya langsung beli tuh dari handphone. Bahkan Bapak Ibu pun bisa beli perjalanan barang atau kargo Bapak Ibu semuanya via handphone. Nah, makanya Bapak Toto, Pak Dindin, dan Bu Wiwin itu minta tolong di-download. Bahkan katanya udah banyak yang udah download ya Pak. Jadi kami juga sangat berterima kasih gitu ya, karena sekali lagi aplikasinya tidak berat, tetapi memudahkan, mengentengkan pekerjaan Bapak Ibu. Dan nantinya pun akan kami e-payment. Ya. Jadi salah satu fitur pembayaran kami yang nanti akan dijelaskan juga, itu juga hadir via mobile, jadi lengkap, gitu ya. Ya, selanjutnya.
Oke, kita datang ke live chat, gitu ya. Sekarang saya mau tanya-tanya sedikit. Siapa di sini yang udah pernah ngobrol sama live chat agent kami? Siapa? Banyak, 1, 2, ya ada 5.000 orang, tepuk tangan sekali. Nah, asal Bapak Ibu tahu gitu ya, live chat ini itu dioperate memang awalnya oleh mesin, tapi setelah ada pertanyaan itu masuk langsung ke orang loh. Jadi langsung orang yang handle. Dan mereka diambil dari berbagai macam departemen. Booking, import, ekspor, dokumen, bahkan dari sales diambil. Untuk standby setiap harinya ada 9, kami menyebutnya customer care agent. Jadi 9 orang yang paling perhatian satu ONI terhadap Bapak Ibu tuh dikumpulin di situ tuh. Ya, dikumpulin di situ untuk apa? Untuk mengasis tadi Bapak Ibu segala macam kebutuhannya. Jadi don't worry, kalau nanya tentang booking, nanya tentang sales itu semua ada orang-orangnya. Gitu ya. Nah, caranya untuk mengakses live chat sendiri bagaimana? Gitu kan ya. Itu bisa via One ID website, di One e-commerce, di mobile app, pokoknya semua yang ada ONI-ONI-nya ada live chat. Nah, selanjutnya itu ada satu email address, itu apa sih? Gitu kan ya. Mungkin ada yang udah tahu email address id.onesolution@one-line.com, sudah ada yang tahu? Sudah ya? Kurang kenceng nih, sudah yang tahu? Oke, hebat. Berarti yang live streaming, saya tahu jangan ikutan teriak, suaranya nggak kedengeran. Jadi ID One Solution ini adalah feature terbaru kami, gitu ya. Kalau live chat adalah tipikalnya grab and go, gitu ya. Ibarat drive-thru. Bapak Ibu kalau beri drive-thru, tentu cepat gitu kan ya, karena antriannya banyak. Gitu ya. Itu adalah live chat kami. Pertanyaan-pertanyaan umum pada saat shipping line. Bahkan kalau Bapak Ibu kalau ada anak baru nih, ya, join, suruh dia ngobrol sama live chat, dia ngerti tentang shipping. Oke? Ya, ada anak baru join, dia langsung ngobrol sama live chat, dia langsung ngerti tentang shipping. Karena apa? Semua yang umum ada di live chat. Nah, begitu inquiry tersebut naik, contoh, saya mau revisi, ya, saya mau masukin kontainer ke CY dan segala macam, berhubungan dengan operation, berhubungan dengan dokumen, bahkan berhubungan juga dengan sales, di mana kontraknya kok masih belum tampil dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ada solusinya. Jadi kami juga punya customer care agent yang handle untuk ID One Solution dan jumlahnya lebih banyak dibanding live chat. Nah, begitu inquiry Bapak Ibu masuk, idealnya dalam waktu 1 kali 24 jam, tim dari ID One Solution kami akan reply. Karena pasti inquiry-nya mereka akan cek dulu ke internal kami, prosesnya seperti apa, dan mencoba memberi solusi dan merespons secepatnya. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu mau punya anak baru lagi nih, yang udah nih, saya udah ngerti tentang shipping. Oke, saya kasih kasus, des, gitu kan. Gimana dia bingung? Nah, langsung komunikasi dengan ID One Solution, sekali lagi, mereka bisa ngerti Bapak Ibu. Jadi langsung, gitu ya. Namanya adalah Customer Care Agent. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Nah, logonya untuk live chat seperti yang ada di bawah itu tuh, kalau di website dan di e-commerce gitu ya. Need help? Click here and start chatting with us. Chat with an expert. Waduh, bahkan kayaknya beliau-beliau yang duduk di live chat ini lebih expert dari saya kayaknya. Oke, selanjutnya, next. At One, we're always improving our platform to smoothen your shipping journey. Enjoy full control over your e-commerce experience with our latest
Oke, itu tadi feature tentang one quote kami, instant quotation. Seperti yang di video yang ada di YouTube yang belum di-subscribe, tolong di-subscribe itu, gitu ya. Itu one quote itu adalah platform instant quotation yang seamless dan integrated. Artinya tanpa susah payah dan langsung terintegrasi, gitu ya. Bapak Ibu, sekarang di sini siapa yang sudah comfortable dengan misalnya iklimnya dari Apple? Pokoknya saya mau gadget saya semua i, gitu kan? Gitu. Atau Android misalnya. Ya, update something di handphone langsung bisa kelihatan di komputer dan sebaliknya. Dan itu juga ada di OneQuote. Jadi Bapak Ibu bisa langsung confirm shipment Bapak Ibu mau kemana, harganya langsung keluar di depan, selesai book dan segala macam, itu akan masuk bookingannya ke One e-commerce. Dari situ dari One e-commerce tersebut langsung bisa revisi dan sebagainya, gitu ya. Jadi seamless sekali, gitu transaksi ini. Nah, OneQuote sendiri per 28 Juni 2022, yaitu 2 hari yang lalu, untuk Indonesia kami sudah punya 584 port pair, tepuk tangan. Ini dalam 1 tahun yang lalu di bulan yang sama ini kami baru mulai nih, kurang lebih. Interasia pada saat itu baru buka, kami belum sampai 100 port pairs, gitu ya. Dan sekarang kurang lebih 1 tahun kemudian sudah 584. Dan port pairs ini bukan ONI buat aja, gitu ya. Tapi kami mengadaptasi, mempelajari behavior dan demand dari customer kami, gitu ya. Sebelumnya kami nggak pernah buka TP. Kami pada saat buka Trans-Pacific shipment ke USA, nanti saja, ribet segala macam. Kami berpikir seperti itu. Tapi ternyata customer tidak berpikir itu, mereka mau juga shipment ke Amerika, ke Trans-Pacific Trade USA, ada di OneQuote. Nah sekarang pun sudah bisa langsung registrasi FMC, LOA dan e-signature untuk shipment ke Amerika dari OneQuote. Itu sudah bisa. Jadi benar-benar semuanya available nih. Sekarang kami mengcover all trades nih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi tadi Pak Chan bilang kita punya coverage ke seluruh dunia ONI secara umum, general gitu kan. Dan itu yang coba diimplementasikan ke dalam OneQuote kami. Nah, OneQuote kami sendiri tadi cara mengaksesnya adalah via One e-commerce gitu ya, login, lalu situ ada menu tentang OneQuote atau dari mobile app gitu ya. Dan tentunya kalau ada belum pernah punya akses, saya punya akses One e-commerce tapi kok OneQuote saya nggak bisa ya, itu solusinya ada di situ. Minta tolong customer care agent kami id.onesolution untuk mengaktifkan OneQuote Bapak Ibu. Gitu. Nah, di sini sendiri Bapak Ibu bisa lihat menunya ya, ada about OneQuote. Jadi Bapak Ibu kalau mau kenalan sama si OneQuote ini tuh tentang dianya ada di sini gitu ya. Kalau ini kita sekarang kalau mau kenalan sama orang gak usah nanya, lihat aja Facebooknya, bener nggak? Gitu ya. Sama nih kurang lebih kayak gitu. Terus ada FAQ, frequently asked question, yang sering-sering ditanyakan. Kayak contohnya saya mau booking, tapi saya nggak jadi, saya mau cancel, gimana caranya? Ada di situ, gitu ya. Lalu ada user guide, bingung-bingung, semua ada user guide-nya. Nah itu yang registrasi untuk ke Amerika. Lalu ada terms and condition, gitu ya, untuk OneQuote kami. Ada premium service matrix. Jadi di OneQuote kami ini ada beberapa trade yang memang menawarkan premium, gitu ya, premium. Dalam tanda space dan equipment Bapak Ibu sudah terjamin. Itu ada beberapa trade yang sudah bisa akses premium. Nah nanti mungkin kalau ada kuisnya ada yang bisa jawab kira-kira destinasi mana yang bisa ada premium, mungkin bisa dapat hadiah ya. Oke. Dan selanjutnya ada port pair list yang tadi saya bilang bisa dicek. Nah 584 itu bisa berkurang, bisa bertambah. Kalau ternyata demand-nya turun gitu ya Bapak Ibu nih nggak ada yang pakai, bisa aja turun. Tapi kalau Bapak Ibu makin sering pakai OneQuote itu makin tambah lagi, makin tambah. Dan akhir tahun ini gitu ya, kita positif semua sama-sama bahwa OneQuote itu sudah bisa hit di 600 lebih port pair, tepuk tangan. Nah
Nah, selain itu juga ada D&D Special Promotion. Jadi ada beberapa trade yang memang langsung dalam harganya itu Bapak dan Ibu dapat fasilitas D&D. Dan baru bulan ini kami launching, itu ada beberapa destinasi yang langsung bisa dapat pilihan. Mau pakai tarif free time-nya biasa atau pakai tarif free time-nya spesial. Itu bisa pilih. Nah, itu ada beberapa destinasi. Jadi sudah lengkap sekarang semua di One Quote kami. Dan sekali lagi kalau bingung-bingung, langsung ke live chat atau ID One Solution. Selanjutnya. Oke, itu e-payment. Pak Zainul, katanya sih teman-teman di Bandung, Bapak Ibu sekalian sudah pakai 100% e-payment nih. Katanya ya, katanya. Yes ya. Apakah Bapak Ibu sudah pakai e-payment kami semuanya? Sekali lagi, lebih kencang lagi? Ya, supaya yang liatin di live streaming juga dengar. Terima kasih, tepuk tangan. Kayaknya saya udah nggak usah jelasin lagi tentang e-payment. Jadi caranya sekali gampang sekali ke One ID website atau juga bisa via e-commerce. Jadi langsung create PO untuk bayar dan tentunya benefitnya validasi transaksinya bisa lebih cepat dan dokumen rilis lebih cepat. Cuman saya mau cerita sedikit ya. Ini biar Bapak Ibu tahu perkembangannya ya gitu ya. Siapa yang di sini dulu saya ngomong dulu tuh kira-kira 10 tahun yang lalu kalau mau bayar harus tunggu harus cepat-cepat sebelum banknya tutup. Siapa? Nah, ya kan, ingat nggak? Harus bawa cash dan itu ada di mana? Backpack tuh, backpacknya. Ada di backpacknya si Messenger. Nah, ketahuan ya saya muka-muka kayak Messenger ya. Jadi memang backpack di Messenger itu penuh dengan uang Bapak Ibu dan harus disetor di bank sebelum dia tutup. Sudah disetor, sudah berhasil. Akhirnya dia berjibaku menyelamatkan uang yang besar ini untuk disetor ke bank. Selesai pembayaran. Telepon ke shipping line. Dokumen saya mana? Pembayarannya belum masuk. Nah, siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ya kan, banyak ya. Pembayaran belum masuk. Aduh, kenapa bisa besoknya baru? Akhirnya kurang lagi sehari, mundur lagi sehari. Dan 10 tahun kemudian, nggak ada lagi tuh. Seperti itu. Pertama, cepat. Kedua, nyawa Messenger itu selamat. Karena dia bawa tanggung jawab yang besar sekali. Ya kan? Bayangin, kalau dia bawa segitu banyak bisa terjadi apa-apa di jalan, atau berkurang sedikit pun bosnya juga ditindih sama bosnya, bener nggak? Nah itu ya, akhirnya perkembangan zaman ONI. Dan seperti tadi Pak Chen juga sampaikan, bahwa itu adalah bentuk bahwa kami beradaptasi dengan zaman. Kalau bisa kami berjalan berbarengan dan bahkan lebih cepat dari zaman tersebut. Sehingga memberikan berbagai macam kemudahan, termasuk pembayaran ini. Jadi perkembangannya lihat ya Bapak Ibu ya, dari zaman dulu yang begitu, sekarang sudah seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah feature terakhir tentang EBL. Nah, kalau tadi di feature One e-commerce atau New e-commerce kami itu ada tentang internet BL printing, gitu ya. Tapi kita juga punya EBL. Bedanya apa sih Pak, internet sama EBL gitu kan? Bukannya EBL itu internet BL gitu kan ya? Oke, saya jawab. Jadi internet BL printing itu tetap print BL-nya hanya di kantor atau di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Itu internet BL printing. Jadi kami rubah
proses printnya di tempat Bapak Ibu. Kalau IBL, tanpa print, semua transaksi pengiriman dokumennya bisa langsung via elektronik, ya, jadi via IBL. Nah, di IBL ini tagline-nya adalah simple, cepat ya, sederhana, swift, cepat, dan secure, yaitu aman. Jadi simple, swift, dan secure. Nah, secure di sini sebenarnya adalah poin penting dari IBL kami. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah handle import dan BL-nya hilang nih. Ada yang pernah nggak? Ada Ibu ya, satu ya. Ada yang pernah juga. Bisa jadi hilang, bisa jadi dicuri, bisa jadi terbakar, terbuang, atau bahkan ketumpahan kopi pun bisa jadi nggak valid itu BL. Gitu ya. Benar ya? Pas shipping line gimana, orang cuma bercaknya sedikit ya, mohon maaf gitu ya. Jadi tidak valid. Dan itu adalah kejadian-kejadian yang dimana disolusikan di IBL kami ini. Jadi IBL kami ini membuat Bapak Ibu yang takut BL-nya kenapa-napa, rusak dan sebagainya, itu kami sarankan untuk menggunakan IBL. Caranya cukup mudah. Aksesnya tadi via OneID website, id.oni-line.com, langsung registrasi. Nanti tim dari partner kami, Wave BL, akan berkomunikasi. Tentunya ya, counterparts Bapak Ibu yang di destinasi ataupun yang di origin, kalau import ya, itu juga harus mendaftarkan diri terhadap Wave gitu ya, supaya bisa dua arah. Dan untuk BL Wave sendiri sekarang pun sudah mulai diakui oleh banyak bank pakai elektronik gitu. Nah, kami bekerja sama dengan partner kami Wave, yang tentunya Bapak Ibu sudah mungkin sedikit banyak tahu tentang Wave dan sudah punya kredibilitas untuk mengakomodasi hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi bayangin dari booking, nggak dari booking, dari minta harga sampai bayar sampai BL-nya print itu, oh ini ada semua. Nah, sebelum melanjut, saya mau nanya nih. Dari sisi Bapak Ibu, dulu kita ngomong dulu tuh 10 tahun yang lalu. Saya ngomong gitu sampai 3 kali ya. Jadi 10 tahun yang lalu, itu siapa yang suka minta rate ke shipping line tapi lama nggak dibalas-balas? Siapa? Hah? Nah, ya ketahuan Bapak Ibu udah tua ya. Saya juga ya. Oke, jadi dulu minta rate ke shipping line nggak dibalas-balas, bener nggak? Sekalinya dibalas rate-nya mahal. Nah, bener nggak? Sekalinya mahal, negosiasi, lama lagi, lama responnya tuh, ya kan? Udah habis lah 5 hari lebih. Oke, akhirnya nih Bapak Ibu ikhlas gitu ya, terima aja deh harga shipping line gitu ya. Akhirnya terima deh harganya, jalan shipmentnya. Taunya apa? Rate-nya nggak ada, kontraknya belum di filing. Nah, ya kan? Bener nggak? Habis udah tuh berapa tuh? Untuk satu shipment doang, satu kontainer 20 lagi. Bayangin yuk, nggak worth it banget gitu loh, 7 hari gitu habis gitu kan. Nah, UNI sendiri menawarkan langsung dari one quote gitu loh, transparansi harga bisa langsung di depan begitu. Jadi langsung tuh semuanya udah kalau saya bayangin nih dari dulu, Messenger itu saya paling ini ya, jujur ya, ini saya sharing sedikit, itu saya paling males tuh main ke ruangan counter itu. Bukan masalah banyak orangnya, saya senang juga banyak orang ya, suka aja gitu ya. Masalah ini aroma gitu ya, karena terlalu banyak gitu orangnya di sana yang mereka udah mobile dari macam-macam menggunakan sepeda motor gitu kan ya, sehingga kena panas kena apa, oh itu ramai sekali, semua udah solusinya. Selain internet BL dan IBL juga ada IDO juga ada itu tadi di One E-commerce. Jadi IDO juga via online sekarang semua, bahkan ke terminal pun sudah online gitu ya. Dari itu mulai pembayarannya, dulu bayangin kan, di counter itu yang kumpul itu ya, orang dokumen, kurir, dan tukang bayarnya juga, finance-nya juga gitu ya. Dan itu mereka HP-nya mereka kadang-kadang kan teknologinya agak, itu kan baterainya bocor semua, saya nggak tahu kenapa baterainya Messenger bocor semua itu ya. Ngecas itu, ngumpul di satu tempat itu, ngecas tuh bener loh.
nge-charge gitu. Mungkin bosnya teleponin tiap 5 menit sekali kan, udah belum gitu ya. Padahal antrian masih panjang gitu ya. Nah itu udah langsung ketahuan. Sekarang dia bisa ngomong, oh saya lagi nunggu respon nih sama live chat. Nah bisa ngomong gitu sekarang. Jadi sudah langsung semuanya ada di ONI website, ONI e-commerce, dan produk-produk One Digital lainnya. Dan itulah yang kami coba persembahkan untuk memudahkan shipping activities Bapak Ibu. Next. Oke, kita bicara banyak tentang digital produk, ya kan? Aman nggak sih transaksi kami di ONI ini? Ya. Nah ini adalah dari global kami tentang cyber security measures, pertahanan, keamanan, cyber, gitu ya. Jadi di sini adalah bentuk-bentuk dari action kami untuk menjamin data transaksi dan bahkan pembayaran Bapak Ibu semuanya aman. Dan saya yakin kendalanya bukan di pembayaran tidak masuk, gitu kan ya, pasti masuk karena ada regular patching, ada internet threats. Kita tahu cookies, bugs juga kadang suka masuk ya via iklan-iklan yang ada di website. Terus kita ada backup and restoration, jadi semua data Bapak Ibu selalu aman. Authorized device, kita juga ada advanced malware protection. Jadi sekalian beradaptasi dengan demand dan digitalisasi yang tinggi, kami juga beradaptasi dengan virus dan cyber attack yang canggih terus gitu untuk bisa mengcounter. Terus ada monitoring and detection, ya ini setiap saat. Lalu ada business continuity plans. Jadi semua dijalankan secara di balik layar, atau yang disebutnya sebagai back end, untuk meng-ensure Bapak Ibu datanya semua transaksinya aman, gitu ya. Tapi saya nggak bisa mengamankan WA yang berbahaya ya. Jadi tidak ada di sini gitu ya. Ini hanya untuk produk ONI aja gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah recap atau summary singkat mengenai produk-produk ONI. Sekarang saya agak capek ngomong terus, saya minta pendapat ya. Pertama, New E-commerce siapa yang sudah pakai? New E-commerce siapa yang sudah gunakan? Udah. Malu-malu nih. OneQuote, live chat, ada mobile app, ada e-payment, dan ada EBL yang bekerja sama dengan partner kami, yaitu Way. Dan itu sudah bisa Bapak gunakan sekarang, saat ini. Jadi bagi-bagi yang hadir di Bandung dan live streaming, itu semua sudah hadir saat ini. Oke, next. Nah, selanjutnya, sekali lagi alamat dari customer care agent kami, bila ada pertanyaan di id.onisolution.com. Selanjutnya kita mungkin akan ke Q&A sections, nanti akan dipandu kembali oleh Pak Zainul. Dan nama saya Nugra untuk ONI Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugra. Demikian penjelasan lengkap mengenai produk-produk digital kita. Untuk selanjutnya santai aja ya, kita memasuki tanya jawab. Apapun pertanyaan mengenai digital produk ataupun ONI secara umum, karena kebenaran kita ada pakar-pakarnya di sini. Santai aja, silakan yang akan bertanya mengangkat tangannya. Oke, kita akan pandu. Selamat pagi, Pak. Saya Nuki dari PT Singkoto Yogobistek Garmen. Ini cuma ada permasalahan sedikit sih, sebenarnya masalah draft BL. Kadang-kadang saya kan setelah dapat submit data, itu kan kita dapat draft BL ya. Draft BL itu biasanya via email ada, atau kalau nggak ada di One e-commerce juga ada. Terus akhirnya saya karena nggak ada di e-commerce, saya cek sama with an expert ya, sama si cek itu tuh ya. Katanya udah ada. Tapi saya cek lagi sampai saat ini juga nggak ada. Ini harus gimana, Pak? Itu aja sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Nuki ya. Pak Nuki, salam kenal. Jadi memang chat kami itu kita kan orang ya. Tentunya pada saat orang itu menghandle, dia punya kuota yang dimana dia bisa handle agar supaya yang pada saat itu dia handle bisa langsung cepat selesai. Tentunya mereka butuh waktu. Jadi itu pasti akan ada. Nah, tapi untuk yang masalah kenapa kok udah ada dan tapi di sistem nggak ada, itu sepertinya kita perlu troubleshooting. Nah, itu langsung bisa ke ID One Solution.
Jadi eskalasi ke ID One Solution, mereka yang akan cek, mereka akan bantu dan tadi idealnya ya 1 kali 24 jam mereka akan cek, mereka akan bantu cek ke departemen terkait. Ini prosesnya sudah sampai mana gitu kan ya. Karena oke. Sekali lagi untuk Pak Nuki saya informasikan gitu ya, kami udah buat sistem di mana pada saat perilisan BL udah pasti aman, udah pasti bisa dirilis gitu ya. Jadi udah dicek semua pembayarannya otomatis gitu ya, sudah dicek semua kalaupun masih ada outstanding dan sebagai pembayaran gitu ya, itu belum bisa rilis, itu nggak akan masuk di list itu. Jadi pasti sudah safe rilis. Jadi pada saat ada kendala apa sudah ada dan belum ada, sudah diupload dan belum diupload gitu segala macam, itu bisa langsung eskalasi ke ID One Solution. Dalam 1 kali 24 jam akan idealnya direspon dan akan dapat solusi. Terima kasih. Cukup Pak Nuki? Belum? Masih, oke, silakan Pak. Kemudian sebelum Pak Nuki melanjutkan, bagi rekan-rekan dan pelanggan yang ada di live streaming bisa mengajukan pertanyaan juga melalui chat room di restorannya masing-masing. Terima kasih. Oke Pak, silakan Pak. Ya Pak, akhirnya dapat solusi sih by email. Oh iya. By email, tapi sampai sekarang nggak ada. Saya cari nomor BL-nya nggak ada gitu. Emang mungkin belum dibayar atau gimana urusannya coba? Ya, Makasih, Pak. ya mungkin artinya di sini kan ada sedikit komunikasi yang terkendala karena menurut data karena tentu One Solution seperti tadi Bapak bilang sudah membalas email ke Bapak dan mereka mengatakan bahwa itu sudah siap, tapi ternyata belum siap gitu ya. Dan artinya ada komunikasi yang hilang. Di kami data itu sudah siap, tapi di Bapak ternyata belum terima. Nah, kita akan coba sort out lagi kenapa miss-nya di mana gitu loh. Jadi tetap mungkin Bapak bisa balikkan lagi ke email tersebut bahwa ya ternyata belum ada nih, mau diapain nih gitu loh. Nah, kita akan coba find out lagi missing-nya di mana. Maksudnya gini Pak, kalau secara email ada, jadi akhirnya dia ngasih solusi by email. Oke. By email, tapi di sistemnya jadi nggak ada, istilahnya gitu. Itu aja sih. Jadi Oke. sebenarnya buat saya nggak masalah. Ya. Nah, cuma jadi historinya nggak ada Pak gitu. Oh, oke. Jadi memang kalau memang itu dia sekali lagi ya, itu karena bukan robot yang handle manusia. Dia tahu nih kadang-kadang sistem punya kendala dan mungkin pada saat itu terjadi sesuatu langsung Bapak di provide via email. Gitu. Supaya langsung dapat solusinya. Ya, makasih Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau oke. Sebelah sini. Silakan Bu. Silakan. Selamat pagi ya, nama saya Asi dari PT Moriuchi. Banyak nih pertanyaannya Pak ya. Siap. Mungkin ini juga mewakili yang lain. Siap. Jadi sejak waktu itu ada di Bandung masih banyak kita ketolong ya Pak ya. Sejak semua online, jujur berat buat saya jadi susah. Apalagi berkomunikasi dengan orang Jakarta itu agak cuek. Ini catat ya Pak ya, sorry ya saya ngomong begini. Seperti itu susah. Ya, itu catatan. Bu, yang nyorakin ibu lebih banyak dari yang nyorakin kita ya. Ya makanya saya ngomong seperti ini karena mau ada. Ini maksudnya buat perbaikan gitu ya Pak. Yang pertama buat saya booking itu, saya udah coba pakai OneQuote. Khusus untuk Amerika ya, itu kan suruh bikin kontrak apa-apa. Waktu bikin kontrak udah selesai, mau booking udah penuh semua Pak. Itu satu OneQuote ya. Terus itu satu susah, udah gitu kita suka ngintip-ngintip nih jadwal ya. Maksudnya belum keluar nih tanggal ITD-nya. Kita tiap saat saya intip, pas keluar udah penuh semua. Itu sistemnya gimana aku nggak tahu ya Pak ya. Total sold out semua gitu ya. Khususnya ke Amerika sama Brazil. Terus saya sampai nggak pernah kebagian dan bos saya kan orang Jepang, jadi pengen semuanya pakai One. Ketika kita ceritain dia nggak mau tahu Pak, soalnya gimana caranya harus dapet. Saya bingung gitu ya, chat lain juga nggak ngejawab gitu ya, cuman bilang hubungi sales dihubungi juga susah Pak gitu ya, apalagi sekarang sales Bandung udah nggak ada, salesnya dilempar ke Jakarta, diteleponin nggak diangkat, di WA nggak dijawab, kesel gitu ya. Ini maksudnya mau jualan atau gimana sih gitu ya. Ya, ini saya mewakili yang lain terus terang ya, benar Pak, ya. Terus yang kedua, invoice udah terbit ya misalnya, pada jelas-jelas DIH, dokumen fee destination prepaid, masih salah invoice ya. Kita udah minta perbaikan, chat live semua, ID solution juga cuma kasih apa sih kayak tiket
nggak dijawab juga Pak, berapa kali, sampai udah akhirnya diperbaiki, invoice kita bayar, 3 hari nggak terbit juga BL, udah dikasih nih bukti bayar, nggak juga keluar BL-nya. Ini saking keselnya gitu ya. Ini ada banyak nih, saya udah numpuk banget kesel gitu ya. Jujur seperti itu ya, nih sabar ini udah biar modal semua di sini ya. Ada orang Bandung sekalian ya. Nah, saya kesel ini tadi saya udah saya tunggu-tunggu pengen ngomong gitu ya biar disampaikan gitu Pak. Seperti itu ya, contoh seperti itu. Jadi apa sih maksudnya memang ada perubahan, tapi tolonglah gitu ya. Ada solusi buat kita ini memang kita kerja gitu ya. Bos nggak mau tahu, jadinya udah diikutin semua tetap aja gitu loh Pak. Ya, maksudnya tolong, memang ini bagus nih ada one code, seneng aku juga kalau yang Osaka langsung keluar oke, gitu ya. Cuman yang lain susah gitu Pak. Nah solusinya gimana gitu, tolong ya. Oke, thank you. Terima kasih. Pertama kita ke one code, terutama yang tadi Ibu bilang TP. Yes, demand sangat-sangat tinggi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu demand sangat-sangat tinggi, termasuk demand di one code. One code sejak kita launching seperti Pak Nugra tadi bilang, demand sangat-sangat tinggi. Di one code kita punya alokasi. Sekali di launching penuh. Ibu bilang cek langsung toto penuh, langsung run out. Yes, memang demandnya seperti itu Bu, yang saat ini ada. Kita memang encourage semua customer, tolong cek. Kalau one code itu spot bisnis, jadi memang bisnis yang space sudah dialokasikan di situ. Ibu punya shipment, booking, dapat space, dapat harga. Ya. Di luar itu tentu contoh Morici punya service kontrak. Nah, untuk dapat mempunyai service kontrak tentu Ibu juga berhubungan dengan sales kami dan kemungkinan akan di set up punya MQC-nya, basically seperti itu. Dan kalau punya MQC, Ibu akan di set up account plan. Dan ini kami berkomitmen juga kalau punya service kontrak dan service kontrak itu selalu dipakai dengan volume yang ada, kami juga menyiapkan space untuk service kontrak tersebut. Jadi kita tidak mau juga sign service kontrak kemudian tidak menyiapkan space. Jadi kalau service kontrak sudah design, katakanlah MQC 100 TIUS MQC, berarti kita setiap minggu 100 kita bagikan 52 minggu, setiap minggu dia akan tetap punya data 2 TIUS, lebih kurang seperti itu. Dan itu tetap sudah masuk di dalam account plan. Kalau Ibu punya account plan, kami akan terima bookingan itu. Kalau punya account plan dan punya service kontrak. Nah, lebih kurang seperti itu untuk solusi untuk kalau punya service kontrak dan untuk mendapatkan space. Sedangkan untuk one code, unfortunately itu spot business. Jadi semua customer kita minta untuk cek space pasti ada. Nggak mungkin one code dipublish terus tidak ada space-nya. Dipublish, space pasti ada, cuma memang demand sangat-sangat tinggi. Beberapa trade yang seperti Ibu sampaikan, demand sangat-sangat tinggi. Baru kami launch sebentar, misalnya untuk beberapa vessel, dia akan penuh. Tapi itu space yang ada, yang dialokasikan untuk one code. Sudah sangat besar kita mengalokasikan ke one code, tapi memang demandnya sangat tinggi. Kondisi saat ini, demand masih sangat tinggi, sehingga memang tidak semua booking di one code itu bisa terakomodasi. Seperti itu Bu. Ya. Jadi saya suggest kalau memang yang sudah punya existing service contract, di one code tidak dapat. One code akan sangat mempermudah. Tapi kalau tidak dapat di one code, yang punya service contract tetap punya account plan, dan account plan itu akan mendapat space sesuai dengan account plan. Seperti itu Bu. Lebih kurang. Ya. Oke, kedua tadi ada pertanyaan juga mengenai menghubungi sales mungkin agak susah segala macam. Yes, tentu kita juga punya tim di Bandung, kita punya tim di Jakarta, punya sales yang di-assign ke Ibu juga. Ya, contact person kalau memang ada kendala, Ibu kita punya live chat, kita punya one solution, kita punya sales yang menghandle Ibu. Artinya kontrak itu dibikin di Indonesia, Ibu punya sales yang menghandle Ibu langsung. Yang mungkin saat ini station di Jakarta, dia akan menjadi kontak direct ke Ibu, ke mereka. Tapi kalau memang masih mempunyai kendala, saya tetap Ibu berarti tidak boleh mengkontak dengan Bandung, ya. Berarti tidak boleh kontak dengan Pak Zainul.
di Bandung, karena sesama di Bandung. Mungkin Pak Zainul nanti akan mengeskalasikan lagi hilang kemana sih email, kenapa bisa tidak terbalas, atau benar nggak sih alamat yang dituju gitu, atau grup email address-nya sudah benar atau belum, seperti itu. Jadi supaya mungkin orang yang bersangkutan lagi tidak di tempat sehingga emailnya missing, tapi setidaknya dari tim yang manajernya akan membalas, atau mungkin dari tim Bandung akan membantu eskalasi kemana sih itu email hilang. Karena pada dasarnya kalau email dikirim ke kita akan balas. Sama seperti email dikirim melalui live chat atau melalui web solution, itu akan di-attend. Seperti itu juga seperti itu jawaban kita sementara ini. Kita tentu regret kalau ada respon yang sangat slow, tidak direspon dalam waktu yang ada. Tapi ya seperti solusi yang tadi kita tawarkan, mungkin hubungi, nggak apa-apa kalau tidak bisa hubungi yang sales yang bersangkutan, hubungi Bandung dulu untuk kita eskalasikan, atau hubungin manajernya, atau ada email group address-nya, kita akan pasti nanti akan di handle, Bu. Ya, karena kita tidak mungkin juga mengignore email dari customer kami. Seperti itu, Bu. Ya. Sorry ya Pak, nambah Sure, lagi. sure. Ini saya udah email, ya contoh. Tolong rate di over karena karena saya shipment selalu sampai door. Berarti kan butuh inland, butuh apa-apa ya. Sementara udah saya reminder sampai 3 kali ke One Solution, ke orang yang dituju juga sales. Itu nggak dibalas Pak, nggak ada. Ya. Sampai saya reminder 3 kali. Akhirnya dijawabnya hari Jumat, ya udah lewat dong staff ini. Saya bilang buat apa? Saya rate-nya ngarang sendiri Pak selama ini. Jadi yang udah jalan saya pakai aja terus, tapi ternyata suka berbeda. Nah itu ya solusi. Jadi maksud saya gini, jadi gimana ya solusinya dengan adanya digital ini kan memang harusnya mempermudah ya. Kalau saya chat live langsung bilang ini, Ibu chat aja sales terus tarif. Kalau nggak dikasih link tarif, tapi kan beda ya Pak ya. Nggak ngerti itu kan kita kan kalau misalnya one quote ada sampai door aja. Saya pilih one quote semua deh, nggak usah ada sales, nggak masalah. Gitu ya, saya maksudnya mau gitu tadinya mempermudah, tapi kan cuma siwai-siwai. Kalau yang one quote gitu Pak. Ya. Jadi solusinya jadi gini, kalau misalnya nanti seperti itu lagi kemana saya harus ngomong? ID One Solution juga nggak jawab, cuma ngasih tiket. Tiba-tiba ini nanti lagi di ini gitu, nggak menjawab Pak. Jadi PEB yang saya buat itu rate-nya selalu ngarang sendiri gitu Pak selama ini. Jadi gimana solusinya untuk kedepannya? Siapa yang harus saya hubungi? Apa yang atau misalnya email kemana gitu Pak? Ya Bu. Memang sampai saat ini One Code masih ada beberapa, terutama door destination yang kita belum bisa diservis melalui One Code. Karena kalau door kan pasti tergantung alamat dan lain-lain. Jadi memang untuk saat ini One Code mostly hampir semua menawarkan CY. Jadi itu memang belum. Sedangkan untuk komunikasi saat ini, saya saja mungkin nanti kita akan komunikasi lebih lanjut lagi, mungkin dari Pak Zainul bisa sampaikan. Nanti pasti setiap sales itu punya grup email address-nya. Jadi bukan cuma kirim ke personalnya dia, kirim ke grup email address. Nah, kalau dia tidak attend, manajer yang bersangkutan dalam on CC. Jadi sales yang bersangkutan ada manajernya. Nah, manajernya akan menjawab kalau ada reminder yang dia tidak attend. Seperti itu Pak. Nanti kita akan cek lagi grup email address apa yang harus ditambahkan. Mungkin Pak Zainul bisa bantu juga cek email address apa yang harus ditambahkan di komunikasi itu. Sehingga jangan cuma khusus untuk sales yang bersangkutan, tapi grupnya juga dapat. Artinya manajernya juga on CC. Jadi kalau dia tidak attend, manajernya harus attend. Nah juga tentu kalau memang ternyata tidak di-attend juga, kita bisa eskalasi, dan tim kita di Bandung pasti akan membantu untuk mengeskalasikan. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Thank you. Feedbacknya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Asih masih ada. Kelihatannya Bu Asih ini sangat stabil ya. Saat live seperti ini ataupun telepon sama nadanya. Beda komplain ya Pak. Feedback. Siap. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida dari Niskala. Saya hanya menambahkan aja kasusnya Bu Asih mungkin akan sama dengan yang lain. Cuman yang saya mohon, mungkin Wan harus ada bahasanya mungkin manual service. Maksudnya manual service ini ketika kesulitan di dalam sistem itu ada sales yang memang bisa dikontak
dan enakan diajak bicara. Ini rata-rata, ini punten ya, rata-rata kalau dikontak akhirnya menyerahkan ke sistem. Itu kan sudah ada di sistem, lihat aja di sistem. Nah itu, nah ini mohon dengan sangat, khususnya orang Bandung, kalau orang di luar Bandung mungkin silakanlah, gayanya mungkin beda-beda. Tapi namanya orang Bandung, biasanya kan ya enakan lah ya. Jadi coba kalau semuanya ada komplain kayak seperti Bu Asi, ketika dia kesulitan di dalam sistem, dia bisa bicara dengan sales. Coba si salesnya tuh bisa memang bisa mengarahkan atau bisa menerangkan dengan enak. Itu aja mungkin masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih. Kembali lagi masukannya, kita tentu menerima semua masukan. Sales tetap harus bisa berkomunikasi dengan customer-nya. Ya, jadi kita tetap akan menjadi bahan evaluasi kami untuk lebih memperhatikan sales team kami lagi. Lebih kurang seperti itu Pak. Kita akan coba terus improve. Terima kasih. Sebentar, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga yang datang dari live streaming. Kita satu dulu ambil dari sana ya. Oke, terima kasih. Silakan bacakan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Arif dari PT Jinlin Luggage sama Ibu Elvira dari Soka Chandra. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan akses IBL Printing Access, kemudian berapa lama proses registrasinya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau yang ini saya jawab ya. Jadi untuk yang IBL itu tadi langsung ke One ID website, di situ langsung bisa registrasi. Ada kolomnya, bannernya untuk Wave IBL. Di situ bisa langsung registrasi. Nanti tim dari Wave itu dalam 1x24 jam akan merespon Bapak Ibu untuk aktivasi. Nah setelah itu ada hanya satu step aja yang harus dilakukan, yaitu exchange contact card. Jadi Bapak Ibu ada istilahnya contact card, ibaratnya kartu nama lah gitu ya, dalam bentuk digital yang ada di Wave untuk ditukar. Jadi contoh Bapak Ibu sudah dapat akses, nah contact card Bapak Ibu Bapak kasih ke ONI. Nanti ONI akan kasih juga contact card ekspor ataupun import ke Bapak Ibu, sehingga sekali saja step itu dilakukan sudah bisa teraktivasi. Idealnya, sekali lagi kita ngomongnya idealnya itu tidak akan lebih lama dari 3 hari gitu ya, karena dalam 1x24 jam itu akan direspon, kecuali memang akan ada inquiry lebih lanjut mengenai Wave, dari customer mengenai Wave gitu ya, dia akan berkomunikasi, tentunya akan lebih panjang. Tapi sekali lagi idealnya dalam 1x24 jam akan direspon dan tidak akan lebih lama dari 3 hari. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nut. Kelihatannya udah mulai menghangat nih. Silakan. Tadi silakan. Oke, terima kasih. Saya Ramlan dari PT Tusianta, Pak. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai closing time ya, Pak. Yang mana biasanya sering terjadi delay kapal, tetapi closing time-nya tidak berubah gitu, Pak. Nah, itu sering terjadi. Kita sangat mengharapkan sekali sebetulnya kalau misalnya kapalnya delay, closing-nya juga tetap harus ada perubahan. Tapi selama ini tidak pernah ada, Pak. Paling-paling 1 hari, gitu. Padahal kapalnya mundurnya 1 minggu, gitu. Itu sebetulnya kita sangat mengharapkan sekali closing dengan pemberangkatan kapal itu dekatan, karena kita proses produksinya juga perlu proses dan itu barang harus terkirim, gitu Pak. Nah itu kenapa bisa lebih lama. Itu. Yang kedua untuk masalah perubahan booking Pak, dari misalnya dari 20 ke 40. Kalau dulu sebelum online itu saya sering komunikasi sama Pak Toto, begitu ada perubahan hari itu udah langsung bisa dirubah gitu Pak. Tapi setelah online malah lebih susah gitu. Jadi nunggu sampai sehari atau 2 hari. Nah itu minta saya harapkan jadi ada semacam kuota di Bandung yang bisa mengakses nantinya. Jadi pada saat kita masuk ke sistem itu agak sulit, itu bisa dihandle sama tim Bandung. Nah itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya pertama mengenai closing time.
Kita tahu selling schedule saat ini banyak sekali perubahan, delay di mana-mana. Selling schedule menjadi tidak terlalu fix seperti dulu-dulu. Ya. Itu kondisi saat ini yang ada sekarang. Closing time, termasuk CY lokasi dan lain-lain, itu sangat tergantung oleh terminal, sangat tergantung oleh pelabuhan yang bersangkutan, karena kita pun menerima closing time dan lokasi dari mereka. Jadi kita tentu bagi ini, kalau kapalnya mundur, kita juga mau mundurkan, karena berarti kita bisa berkomunikasi dengan customer kami, customer bisa masuk lebih lama, karena anyway kapal pun delay kan ya. Kita juga mau, tapi kita juga tahu kendala di pelabuhan di Indonesia, beberapa kalau mereka sudah mempunyai alokasi CY. Jadi walaupun kapalnya telat, mereka sudah menentukan bahwa ini ya, closing time-nya harus seperti ini. Gitu. Jadi karena kita tidak berhasil untuk mendapatkan waktu yang lebih. Tapi percayalah, kita dari tim kami, dari tim operation kita tetap akan mengusahakan bahwa kalau kapalnya delay, ya closing time-nya akan mundur. Itu tetap akan diusahakan. Nah, seperti yang tadi Pak Nugra sampaikan juga, kadang-kadang informasinya ini yang, karena itu kan berubahnya sangat cepat. Feeder itu delay, bisa hari ini delay, besok delay lagi. Gitu. Itu sangat-sangat tergantung dengan kondisi, karena kondisi pelabuhan-pelabuhan lain, bukan cuma pelabuhan di Indonesia, tapi juga pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi di tempat lain. Nah, seperti Pak Nugra tadi sampaikan, kita mempublikasikan selling schedule kita di website, di oini-line.com, tapi masuk ke bagian Indonesianya. Nah, di situ kita juga akan mencoba mengupdate kalau feedernya delay, closing time-nya seperti apa. Jadi kalau kita berhasil untuk mendapatkan mundur closing time, kita akan publikasikan di situ juga. Jadi kita coba memberi update yang terakhir melalui website tersebut. Bukan seperti itu, Pak. Ya. Yang kedua yang mengenai balasan dari kalau berubah melalui sistem lebih lama, kita akan coba terus improve lagi. Kita akan coba melihat continuous improvement dari kita, tentu akan terus kita lakukan. Kita akan coba lihat ya, kalau memang perubahan seperti itu, berapa lama sih yang kita bisa lakukan, secepatnya paling cepat berapa lama. Nah, kita akan terus mengimprove itu, Pak. Terima kasih feedbacknya. Thank you. Next. Itu Pak, belakang. Siang Pak, saya Kiki dari PT PCI. Saya mau nanya perihal booking Pak. Jadi saya biasa pakai servis kontrak yang udah valid, biasanya 1 tahun. Nah, untuk proses booking sendiri untuk One ini kan sekarang tuh prosesnya hanya 14 hari apa ya, baru bisa booking. Nah, itu biasanya di destinasi tertentu itu kita udah booking pas hari 14 sebelum booking, saya proses itu selalu nggak dapat space gitu Pak. Kalau misalnya bookingnya bisa ditambah gitu Pak, kayak dulu bisa 1 bulan sebelumnya, jadi kita bisa secure space lebih lama gitu Pak. Jadi soalnya kalau 14 hari kalau saya lihat selalu nggak dapat space gitu Pak, itu sih intinya. Terus kedua, untuk masalah BL Pak, sekarang tuh khusus untuk original BL harus print di Jakarta ya Pak ya. Nah, itu ada solusi nggak kita bisa print BL tetap di Bandung? Terus kedua, kita tuh pernah coba untuk print via web ya Pak ya. Kita udah daftar, tapi sampai sekarang kita belum dapat akses Pak. Kita udah email ke One Solution, email ke tim-tim One yang lain, itu infonya udah bisa diproses. Kita udah bayar, cuman tetap kita nggak bisa print by web gitu, belum masuk di web. Oh ya, yang paling itu sih Pak. Ya, saya coba jawab ya. Tadi Pak dari PCI soalnya Pak Kiki. Oh iya, Pak Kiki. Izin menjawab Pak, kalau Dengan Ibu siapa Bu? untuk aksesnya kita udah email ke e-commerce dan udah mendapatkan akses untuk loginnya. Iya.
Cuma kita udah bayar, kita udah live chat ke IDD Only Solution, minta tolong diupload, tapi sampai saat itu belum diupload juga Pak. Jadi pada akhirnya kita ngambil ke Jakarta. Maksudnya jadi kalaupun ia tidak bisa, mohon dibalas email atau live chat, nggak bisa print di kantor, jadi kita punya waktu untuk ke Jakarta. Gitu sih. Itu kembali lagi seperti yang tadi kami sampaikan, juga kami coba berusaha untuk improve karena memang pasti ada transisi antara dari manual ke digital ini kan ya. Jadi nanti kami akan coba bawa, mungkin nanti pada saat kita ramah tamah kita akan coba ngobrol lagi untuk kasus itu gitu ya. Tapi idealnya itu sekali aja agreement itu desain, sudah ditik semuanya, BL-BL apa yang mau diberikan akses dan sudah ditandatangan juga dari kami, itu sudah bisa aktif. Jadi cuma sekali registrasi gitu. Okay. Terus pas waktu nge-email itu dari tim e-commerce cuma ngasih gimana saya loginnya tuh gimana, kata saya tuh Bu coba masuk dengan ID ini, password ini, saya udah coba, udah kebuka tapi nggak ada istilah agreement atau apa emang sebelumnya udah atau belum. Kalau memang menu untuk printingnya sudah kebuka itu udah. Nah iya Pak, makanya itu saya udah kejar blank papernya, udah dapet, udah bayar, kok nggak upload. Iya, berarti itu kendalanya di service tadi ya. Berarti sudah secara sistem akses sudah aman ya. Oke, ini mungkin kita akan revisi lagi. Iya Pak, soalnya kalau OBL kan kita tergantung sailingnya juga. Gitu. Iya. Minta dipercepat atau dari responnya, kalau nggak bisa ya nggak bisa, gitu kalau ambil ke Jakarta. Tapi kami bisa coba tawarkan ya, mungkin jadi referensi juga untuk EBL yang pakai web tadi itu original. Jadi walaupun tidak ada printnya itu tetap BL-nya original, bukan si waybill, bukan apa. Jadi tetap bisa original gitu dia, bisa di-treat sebagai original. Mungkin saya sebelum ke Pak Chen, saya coba tambahin sedikit untuk Pak Kiki tadi mengenai OneQuote. Mengenai bisa 14 hari gitu ya. Nah OneQuote sendiri itu sudah available 3-5 minggu ke depan. Jadi makanya seperti Bu Asih tadi bilang, udah tahu udah sold out semua karena beliau sudah bisa lihat bahwa 3-5 minggu ke depan sold out. Chance untuk Bapak bisa booking lebih lama itu bisa dari OneQuote gitu. Kurang lebih, ini Pak Chen mau nambahkan? Oke. Tadi Pak Gigi bilang mungkin sudah punya service kontrak Pak ya. Saya berasumsi bahwa Bapak pasti sudah punya account plan gitu. Kalau Bapak sudah punya account plan, teorinya walaupun Bapak booking within 14 hari, Bapak akan tetap dapat space. Teori Bapak akan dapat space, kecuali memang tidak punya account plan atau melebihi dari account plan yang disiapkan. Nanti Bapak bisa cek lagi apakah tiap minggu account plan Bapak itu terdaftar. Kalau itu terdaftar, Bapak dapat space. Kalau terdaftar 2 TIUS, Bapak akan dapat 2 TIUS. Kalau booking 4, kemungkinan besar 2-nya lagi belum tentu diterima, tergantung space yang ada. Tunjukkan seperti itu. Dan juga kita 14 hari booking acceptance itu juga tergantung situasi. Ya, kita juga melihat kondisi kapal, kondisi situasi, karena kita juga melihat bahwa kalau kita buka kayak dulu ini ada beberapa booking yang datang 2-3 bulan sebelumnya, terus pada hari H-nya nggak jadi, karena semua orang taruh booking dulu berebut space gitu. Dan pada dasarnya mereka belum punya volume, semua orang booking space. Jadi kita mencoba untuk mempelajari market juga seperti apa. Nah, kondisi saat ini kami membuat untuk dari Jakarta kita saat ini 21 hari. Jadi kalau Bapak booking within 21 hari itu masih bisa, sudah bisa. Gitu. Memang sebelumnya kita 14 hari, sekarang ada 21 hari booking, itu masih tetap akan diproses bookingan tersebut. Tapi kembali lagi kalau kondisinya, kalau pada saat terutama mungkin Bapak punya service kontrak itu ke BP, Mara Vessel akan sangat-sangat penuh, apalagi saat minggu-minggu ini mungkin East Coast akan sangat amat penuh. One solusi adalah melalui OneQuote. Kalau bisa dapetin space di OneQuote, ambil dulu. Kalau tidak, kalau mempunyai account plan, tentu kita akan memproteksi account plan Bapak. Jadi kalau account plan itu sudah ada, walaupun Bapak booking within 14 hari, within 1 minggu, kita tetap akan proteksi booking Bapak tersebut. Seperti itu, Pak. Untuk OneCost itu berarti bookingnya di luar service kontrak ya? Di luar service kontrak, betul. Harganya pun akan sesuai dengan harga OneQuote saat itu. Karena harga kembali lagi diinformasikan bahwa harga OneQuote itu sangat fluktuatif. Itu sangat tergantung kondisi kapal pada saat itu. Gitu. Jadi kadang-kadang saya kemarin dapat pertanyaan juga, kenapa di OneQuote mendadak kok lebih murah? Bisa. Tapi juga bisa lebih mahal, ya bisa. Karena memang OneQuote itu spot shipment dan itu dia bergerak terus. Dia akan menyesuaikan diri dengan kondisi kapal pada saat itu. Ya.
Sedangkan service kontrak harganya fix, itu stabil. Ya. Kalau Bapak, karena Bapak punya MQC, tentu Bapak mau booking melalui service kontrak karena mau berminat MQC. Nah, MQC teorinya, kalau punya service kontrak, teorinya dia punya account plan. Kalau dia punya account plan, kita akan terima. Kalau Bapak punya account plan, dan kalau bookingan Bapak ditolak, Bapak bisa coba cek kenapa saya ditolak. Karena kalau dia sudah punya account plan, kalau belum punya account plan, tanya, nanti bisa pertanyaan jadi berubah. Kenapa saya tidak punya account plan? Atau kenapa saya lebih dari account plan? Seperti itu, Pak. Lebih kurang seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, masih. Ini aja sih Pak, masukan mungkin kalian bukan pertanyaan. Nah ini Pak, saya banyak shipment yang LC ya Pak. Semua shipment kita kebanyakan LC, hampir 80%. Nah kita tuh masalahnya Pak, innovation on board kan suka ada connecting vessel tuh, kalau shipment ke Karachi itu katanya wajib tuh, Karachi harus ada connecting vessel. Nah di halaman 2 itu ada notation or substitute sama intended. Nah itu kita masalah, karena apa? One selalu muncul dua clause itu, antara intended sama or substitute. Sedangkan LC kalau misalkan intended muncul, or substitute itu jangan dimunculin, karena kita bisa kena diskrepansi di bank. Nah masukannya Pak, tolong dibantu, karena waktu kemarin di Bandung, kita tuh gak pernah ada masalah Pak, karena Bandung fleksibel lah, bisa ngikutin apa yang kita minta. Setelah Jakarta, semuanya itu kadang ada yang bisa, kadang enggak, gitu Pak. Terus sama ini Pak, sama LOI, mohon maaf, itu kenapa One selalu kalau untuk request kayak gitu selalu direktur pas, sedangkan direktur kita kan kadang nggak stay di kantor gitu Pak. Ya gitu aja sih masukannya. Terima kasih kembali lagi atas masukannya. Tentu kalau mengenai tadi intended vessel sekarang itu kita akan pelajari lebih lanjut lagi, karena LC mungkin feeder ya, bukan mother vessel ya, saya nggak tahu juga. Ada kadang Karachi Pak untuk One, hanya Karachi ya. Saya selalu bilang untuk munculkan satu kapal aja trader yang Jakarta, tapi One nggak bisa, katanya Karachi itu mandatori dari destinasinya harus muncul connecting vessel. Ya. Nah itu masalahnya Pak. Oke. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Mungkin nanti kita akan komunikasikan terpisah untuk masukannya. Terima kasih Bu. Thank you. Ya, thank you. Ada lagi dari question? Tuh Pak, masih ada? Sebelah sini yang sekarang kiri ya, kanan tadi banyak. Silakan. Selamat siang, nama saya Lisna dari PT IFB Indonesia. Kalau mau tanya, kalau untuk update tentang post major, seperti saya pernah ada kasus tahun Oktober 2020, itu yang mengenai kapal Apus yang kena badai ya. Ada beberapa shipment saya, ada satu shipment saya, satu kontainer itu nyemplung gitu ke laut, tapi sampai sekarang nggak ada update-nya gitu. Itu buat cari update-nya mesti ke siapa ya? Soalnya kalau misalnya juga nggak ada jawaban sampai sekarang gitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Untuk insiden yang terjadi tahun 2020 itu ya. Jadi itu boleh bilang hampir semua komunikasi dilakukan di destinasi, di pemilik barang. Jadi prosesnya waktu itu kita di Indonesia punya berkomunikasi dengan shipper, tapi di pemilik consignee itu juga berkomunikasi dengan ONI di sana. Nah, pada dasarnya kalau kasus itu masih berjalan, kita akan terus menginformasikan kepada Ibu kondisi terakhirnya seperti apa. Nah, pada saat case itu sudah close, kita biasanya kasih tahu case itu sudah close. Proses pengurusannya hampir semua dilakukan oleh consignee. Jadi informasi yang terakhir seperti apa itu Ibu harus cek ke pemilik barangnya. Jadi kalau untuk kasus yang seperti itu, barang kapalnya kan sudah sampai di destinasi ya, most likely ya, sudah. Jadi si consignee yang tahu kondisi terakhirnya seperti apa. Jadi saya suggest kalau untuk kondisi barangnya sampai di mana, kondisi terakhirnya seperti apa, Ibu bisa berkomunikasi dengan pemilik barang atau consignee di sana. Seperti itu. Kalau buat proses klaimnya gimana Pak? Soalnya pihak shipper juga udah langsung ke One-nya, tapi sampai sekarang nggak ada respon gitu. Ya, kalau untuk kasus apa kita harus lihat kasus by kasus. Kemungkinan klaim atau apapun itu harus dilakukan oleh di pihak pemilik barang, karena itu sudah disetujui di pemilik barang dan termasuk asuransi yang ada dan untuk insiden itu sudah diselesaikan oleh pemilik barang.
Jadi kalau ada klaim atau apapun, Ibu harus berkomunikasikan dengan pemilik barang yang waktu itu mengurus shipment ini, karena kemungkinan besar si pemilik barang pun sudah menunjuk asuransi di sana. Seperti itu, Bu. Thank you. Nanti kita, tapi Ibu bisa berkomunikasi dengan konseni atau konseni di sana yang menyelesaikan kasus ini, dan ya kalau masih ada kendala kita bisa bicarakan secara terpisah. Thank you. Terima kasih. Kita lanjut kuis saja ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti kita ada acara ramah tamah. Bapak Ibu bisa mengerubungi kedua orang. Silahkan ya. Jadinya nanti ini kuis berhadiah. Enggak ya dekat-dekat dengan jawaban yang tepat akan kita kasih hadiah kan. Oke, ini akan langsung dipandu sama Pak Nugra ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Zainul ya. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan yang sangat bersemangat. Sekali lagi tidak ada komplain. There are no complaints, there is only opportunity. Opportunity kami untuk mendengar, opportunity kami untuk memperbaiki, dan opportunity untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi kami berterima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan lanjut untuk kuisnya. Kita lihat yang angkat tangan pertama siapa? Nah, tapi satu ya, sebelum kuis ini mulai, kita ada best Q&A juga dapat hadiah ya. Yes. Nah, yes. Tadi Ibu Asih dari Moriuchi, silakan Pak Dinin, Pak Toto, tepuk tangan. Itu best Q&A kita kasih hadiah. Karena mewakili dari semua katanya. Oke, terima kasih. Mungkin dipoto bisa, dipoto Pak, pas lagi ngasih Pak. Pertanyaan pertama, sebutkan produk digitalisasi yang dimiliki oleh ONI. Ya, ini kayaknya tadi. Yang ini. Silakan. Perkenalkan, saya Irfan dari Kreativitas Bandung. Produk yang digitalisasi yang dimiliki oleh One, diantaranya ada OneCode, ada EBL, EDO, e-payment. Ada juga One Solution, live chat. Wah, ya, melebihi ekspektasi saya. Silakan Pak, terima kasih. Dikasih hadiahnya, foto lagi, boleh Pak, silakan Pak, foto dulu untuk hadiahnya. Go. Di depan boleh Pak? Boleh. Ah iya, mendingan di depan. Kalau Pak Toto saya suka tampil kan? Ayo tolong di shoot Pak Totonya. Oh iya. Oke. Jadi di dalam box itu ada kontainer model tissue box. Mungkin untuk selanjutnya langsung dibuka aja. Jadi kita langsung liatin si kontainernya itu. Oke. Nah tadi baik. Ya ini jawabannya tadi ya. E-commerce, OneCode, e-payment, EBL, mobile apps, dan live chat bener. Oke, next. Nah, sebutkan berapa banyak akses untuk masuk live chat. Yo, siapa? Minimum dua aja. Dua aja lah. Oke. Apa yang di depan? Apa yang di depan? Nama saya Kurniawan dari PT CD Global. Ada dua akses untuk mengakses live chat. Yang pertama mobile APK, yang kedua dari website id-line.com. Iya betul sekali. Terima kasih. Langsung dibuka aja Pak Dinin. Nah, biar kelihatan itunya si kontainer. Oke. Sebutkan menu-menu yang ada di e-commerce. Nah ini tadi saya minta foto. Ibu ya. Cepet. Silakan. Nama Rena dari PT Papandayan Kokoa. Menu-menu yang ada di e-commerce yaitu schedule, inbound, report, track and trace, EPGF, outbound, rate and tally, my money, e-payment, BL, sama OneCode. Wah,
Silakan Bu Rena, makasih, hebat, benar. Ini dia yang dijawab semua nih sama Bu Rena tadi. Pak Inul mau? Boleh. Boleh. Kalau cewek aja boleh, Pak. Silakan. Ini aja ya. Kameranya mana? Ini nih. Oke, terima kasih. Hebat ya. Ternyata nggak sia-sia saya dari tadi menjelaskan. Terima kasih loh. Oke, selanjutnya. Oke, sebutkan perbedaan menu di mobile apps antara yang punya login dan tidak login. Jadi mobile apps tadi bisa ada features yang bisa diakses tanpa login dan login. Bedanya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Langsung buka HP, lihat. Gak apa-apa nyontek, gak apa-apa. Ini yang di live streaming udah ketawa-ketawa nih, dia pengen jawab nih. Oke, siapa? Siapa yang berani? Oh tadi saya kira Bapak. Oh ya Bapak yang di situ. Oke, silakan. Oke, Pak Fahruji. Nama Fahruji dari Nusa Ihsan Gemilang. Untuk perbedaannya mungkin dari sisi yang tidak login itu nggak bisa submit VGM, kalau yang login bisa submit VGM. Betul sekali. Plus, next jawabannya ada one code. Nah, jadi memang submit VGM harus login dan one code juga harus login. Oke, tepuk tangan. Boleh dikasih? Nah, Pak Didin aja. Nah, ini tadi yang Pak Chen jelaskan. Nah, ya, langsung jawab. Oke, Bu. Silakan. Hati-hati Bu, salah jawab lempar ke orang ya. Nama. Nama ini dari Patakewara, Jakarta, Bandung, Bali, Padang, Surabaya, Semarang, Balikpapan, Sumatera, Padang. Ya, minimal 7, betul. Hebat sekali Bu Yeni, terima kasih. Ya mungkin mau foto, silakan. Saya deh kali ya. Itu yang terakhir ya. Itu yang terakhir ya? Ya, mungkin segitu saja dari kuisnya. Terima kasih. Semoga terhibur ya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ini tadi rangkaian utama kita telah lalui. Kemudian sebelum kita beramah tamah dan ada makan siang juga, ini partisipan saya minta feedbacknya yang dari tadi di form tadi, yang di apa? Di QR ya. Ini wajib ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak kita kejar sampai ke masing-masing tempat. Yang itu tuh, yang ada di meja ya, yang masing-masing ada di meja, itu tinggal di QR, di scan aja. Sebelum di scan kita nggak makan nih. Itulah rangkaian acara utama kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Apabila masih ada pertanyaan, kita masih ada session berikutnya, ramah tamah. Kemudian itu ditunggu untuk feedback formnya. Dan yang terakhir, saya minta kita ngomong-ngomong bareng S1 Weekend. Ya. Oke. 1, 2, 3. S1 Weekend. Terima kasih banyak.